kali ini kami akan mereview materi dari mata kuliah pengantar ilmu kebumian dan mineral yang telah kami pelajari dalam satu semester. Yang pertama, konsep-konsep dalam pertambangan. Yang kedua, istilah-istilah dalam pertambangan. Yang ketiga, undang-undang dan peraturan pertambangan. Yang keempat, tahapan kegiatan industri pertambangan. Yang kelima, penambangan. Yang keenam, jenis-jenis alat berat. Yang ketujuh, peledakan. Dan yang terakhir, pengolahan bahan galian. Perkenalkan, nama saya Sabta Timothy Sorjana. Saya Emanuela Natalia. Saya Elizabeth Virginia Betan. Dan saya Septingrid Wida Ekanari. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah konsep-konsep dasar pertambangan berdasarkan materi yang diberikan. Yang pertama, ilmu pertambangan adalah cabang ilmu yang mempelajari seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pencarian, penyelidikan, penambangan, pengolahan, hingga penjualan mineral dan batuan yang bernilai ekonomis. Yang berikut adalah pertambangan adalah rangkaian tahapan yang mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, penjualan, hingga kegiatan pasca tambang. Yang berikut adalah penambangan, merupakan kegiatan fisik untuk memproduksi mineral, batu bara, dan mineral ikatannya. Bahan galian yang digali mencakup unsur kimia, mineral, biji, dan batuan, termaksud batuan mulia, yang merupakan endapan alam dan bernilai ekonomis untuk ditambang. Industri ini memiliki ciri khas yang membedakan dengan sektor lain. Yang pertama adalah sumber daya. Bahan bakunya tidak dapat diperbarui dan akan habis seiring pemakaian. Yang kedua, lokasi. Ditemukan secara terpencar dan lokasinya tidak dapat dipilih. Yang berikut adalah memerlukan modal besar dan teknologi tinggi serta memiliki risiko yang tinggi. Yang keempat adalah ekonomi dan politik. Merupakan industri strategis yang sering mendapat investasi, harga atau pengolahan dari pemerintah dan berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah. Tugas ahli tambang dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah tugas utama, membebaskan dan mengambil mineral atau batuan ekonomis dari batuan induknya untuk dibawa ke permukaan. Yang kedua adalah tugas tambahan, mengenai aspek pendukung seperti penyanggaan, ventilasi, penerangan, penirisan, reklamasi, serta keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Meskipun pertambangan berisiko merusak lingkungan, regulasi mewajibkan adanya upaya pemeliharaan. Seperti prinsip eksplorasi harus berjalan beriringan dengan pemeliharaan lingkungan yang terganggu. Yang berikut adalah dasar hukum diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020. AMDAL, setiap kegiatan berdampak wajib dan memiliki dokumen AMDAL, KAANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL. Hubungan lintas sektoral dan perpajakan. Di sektor lain, pertambangan berkaitan erat dengan bidang agraria, kehutanan, dan lingkungan. Kewajiban pajak. Perusahaan tambang wajib membayar PPH, PPN, PBB, sektor pertambangan, royalti, serta iuran tetap. Baik, materi yang kedua adalah istilah-istilah dalam pertambangan. Dimulai dari tahapan awal, pencarian atau prospecting. Kegiatan awal untuk mencari dan menyelidiki dan menemukan indeksi adanya endapan mineral berharga. Kemudian exploration, pekerjaan lanjutan yang lebih detail untuk menentukan ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata, serta jumlah cadangan dari endapan mineral yang ditemukan. Dan yang kedua adalah persiapan lahan dan pembukaan dampak tambang. Yang pertama, land clearing, proses pembersihan dan penyiapan lahan yang akan digunakan sebagai area operasional tambang. Kemudian yang kedua, development, pekerjaan pembuatan lubang-lubang bukaan menuju endapan biji sebagai persiapan penambangan dan pengangkutan. Kemudian topsoil, lapisan tanah pucuk yang memiliki ketebalan 1 hingga 1,5 meter yang kaya akan bahan organik. Tanah ini sangat penting untuk disimpan karena akan digunakan kembali saat proses reklamasi. Material dan batuan dalam tambang. Yang pertama, mineral. Senyawa kimia anorganik alami dengan struktur kristal tetap yang memiliki nilai ekonomi. Kemudian rock atau batuan, kumpulan mineral yang membentuk kerak bumi. Kemudian ore, jebakan biji, kumpulan mineral yang dapat diekstraksi logamnya secara menggunakan dengan teknologi saat ini.
Kemudian vein atau urat biji, daerah mineralisasi yang bentuknya menyerupai pipa atau urat, biasanya memiliki kemiringan tajam hingga 45 derajat. Kemudian country rock atau batuan samping, lapisan batuan yang mengelilingi atau berada di sekitar endapan biji. Barren rock, batuan yang tidak mengandung mineral berharga atau kadarnya sangat rendah sehingga tidak ekonomis. Gangway minerals adalah mineral pengotor yang tidak berguna tetapi ditemukan bersama-sama dengan mineral berharga. Yang operasi produksi. Proses produksi dimulai dari yang pertama eksploitasi atau operasi. Yang berikut adalah operasi produksi dimulai dari yang pertama exploration. Kegiatan berikut adalah operasi produksi dimulai dari yang pertama eksploitasi. Kegiatan ini mengambil mineral berharga dari dalam bumi dan membawanya ke permukaan, baik melalui metode tambang terbuka maupun tambang bawah tanah. Yang kedua adalah hauling, proses pengangkatan mineral dari area penambangan menuju tempat pengolahan atau penimbunan. Yang kelima, sekarang ada kategori istilah berdasarkan bidang. Secara garis besar, istilah pertambangan dikelompokkan menjadi geologi dan mineralogi. Contoh, shale, lapisan, outcrop, singkapan. Penambangan, contoh, overburden atau tanah tutup, pit, lubang tambang, bench, jenjang, shaft, sumuran tegak. Kemudian peralatan dan operasi, contoh, shovel dan blasting, peledakan, crushing, penghancuran, stockpile, tempat penimbunan. Kemudian K3 dan lingkungan, contoh ventilasi, drainase, penirisan, reklamasi. Kita masuk pada materi ketiga, yaitu undang-undang dan peraturan pertambangan. Yang pertama, dasar hukum dan regulasi utama. Seluruh kegiatan pertambangan di Indonesia berlandaskan pada peraturan perundang-undangan untuk memastikan pengelolaan kekayaan alam yang bertanggung jawab. Contohnya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 33 ayat 3, menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yakni perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Penguasaan mineral dan batu bara. Kekuasaan negara. Mineral dan batu bara sebagai sumber daya yang tidak terbarukan dikuasai oleh negara melalui pemerintah pusat. Wewenang pemerintah menetapkan wilayah pertambangan, menerbitkan perizinan, melakukan pembinaan dan pengawasan. Kepentingan strategis, pemerintah dapat menetapkan wilayah pencadangan negara atau WPN untuk komoditas tertentu guna kepentingan strategis nasional. Poin yang ketiga yaitu klasifikasi wilayah pertambangan atau WP. Wilayah pertambangan dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, WUP atau wilayah usaha pertambangan. Bagian dari WP atau wilayah pertambangan yang telah memiliki data, potensi, dan informasi geologi yang tersedia. Yang kedua, WPR atau wilayah pertambangan rakyat. Wilayah untuk kegiatan pertambangan rakyat dalam luas dan investasi terbatas. Yang ketiga, WPN atau wilayah pencadangan negara. Wilayah yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Yang keempat, WIUP atau wilayah izin usaha pertambangan. Wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan atau IUP. Kita masuk pada poin keempat, yaitu perizinan berusaha pertambangan. Perizinan dilakukan secara terintegrasi melalui sistem online single submission atau OSS dan melibatkan yang pertama, bentuk izin, NIB atau nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan atau izin seperti IUP, IPR, SIPB, dan lain-lain. Yang kedua, subjek hukum.
BUMN, BUMD, badan usaha swasta, atau PT, koperasi atau perusahaan perseorangan. Kemudian tahapan IUP. IUP eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Kemudian IUP operasi produksi meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau permurnian, pengangkutan, dan penjualan. Pada poin kelima, good mining practice atau kaidah teknik pertambangan yang baik. Materi ini menekankan pentingnya penerapan standar operasional yang benar yang mencakup: pertama, teknis pertambangan, pelaksanaan operasional yang efektif dan efisien. Yang kedua, konservasi minerba, yakni upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya agar tidak ada yang terbuang sia-sia. Yang ketiga, K3 pertambangan, yakni keselamatan dan kesehatan kerja bagi para personil. Yang keempat, keselamatan operasi atau KO, yakni yang menjamin keamanan peralatan dan infrastruktur tambang. Yang berikutnya, lingkungan dan pasca tambang, kewajiban melakukan reklamasi dan mengembalikan fungsi lahan setelah tambang ditutup. Next, kita sampai ke materi keempat, yakni tahapan kegiatan industri pertambangan. Poin yang pertama, struktur umum kegiatan pertambangan, yakni kegiatan pertambangan dibagi menjadi 4 tahap utama yang saling berkesinambungan. Tahap pertama, yakni tahap prakonstruksi, yang meliputi pembebasan lahan, eksplorasi, dan rekrutmen tenaga kerja. Tahap yang kedua, yakni tahap konstruksi, yakni penjelasan vegetasi, pengupasan tanah, pucuk atau topsoil, pembangunan infrastruktur, dan sarana penunjang. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasi atau produksi, yakni kegiatan inti berupa penambangan serta pengolahan atau pemurnian bahan galian. Tahap yang keempat yakni tahap pasca tambang, yang meliputi pemutusan hubungan kerja dan reklamasi lahan. Kemudian pada poin kedua, yakni tahap pencarian dan penilaian atau prospeksi dan eksplorasi. Sebelum tambang dibuka, dilakukan penyelidikan mendalam, seperti yang pertama, penyelidikan umum atau prospeksi, yakni untuk mengetahui kondisi geologi regional dan tanda-tanda mineralisasi. Metode yang digunakan antara lain tracing float atau menyusuri fragmen mineral di sungai, dan pemetaan geologi. Kemudian yang kedua, yakni eksplorasi, yakni kegiatan lebih detail untuk mengetahui bentuk, ukuran, letak, kadar, dan jumlah cadangan. Yang ketiga, yaitu metode langsung, yakni melalui pendulangan, parit uji atau trenching, sumur uji, dan pemboran atau drilling. Yang keempat, yakni metode tidak langsung, yakni menggunakan survei geofisika yang mencakup geolistrik, magnetik, dan seismik, serta yang terakhir adalah geokimia. Kita masuk pada poin ketiga, yakni studi kelayakan, tahap kritis untuk menentukan apakah suatu proyek tambang layak dilanjutkan secara ekonomis dan teknis. Aspek yang dinilai meliputi yang pertama, cadangan terukur dan teknik penambangan. Yang kedua, analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Yang ketiga, perhitungan biaya operasi, modal, dan estimasi keuntungan. Kemudian kita masuk kepada poin yang keempat, yakni tahap konstruksi dan persiapan. Setelah dinyatakan layak, perusahaan membangun infrastruktur penunjang seperti jalan, jembatan, pelabuhan sebagai lokasi pengiriman. Kemudian kantor, bengkel atau workshop, perumahan karyawan, dan pabrik pengolahan. Masuk pada poin kelima, yakni operasi penambangan dan pengolahan. Yang pertama, penambangan, yakni proses pengambilan bahan galian, terdiri dari land clearing atau pembersihan lahan, stripping atau pengupasan tanah penutup, dan penggalian muat angkut atau loading and hauling. Yang kedua, pengolahan, yakni meningkatkan mutu bahan galian agar sesuai standar industri. Yang ketiga, fisika, yakni permukaan,
Permukaan atau crushing, penggerusan atau milling, pencucian, dan pengeringan. Yang keempat, kimia, yakni melalui ekstraksi metal seperti pada emas, tembaga, dan seng. Masuk pada poin ke-6, yakni pemasaran, reklamasi, dan pasca tambang. Bagian pertama pemasaran, yakni penjualan hasil tambang melalui kontrak jangka panjang maupun pendek. Kemudian reklamasi, yaitu kegiatan sepanjang tahapan tambang untuk menata dan memulihkan ekosistem agar lahan dapat berfungsi kembali. Yang ketiga, yaitu pasca tambang, yakni kegiatan terencana setelah tambang berhenti beroperasi untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial bagi masyarakat lokal. Materi selanjutnya adalah alat muat dan alat angkut dalam industri pertambangan. Peran alat mekanis dalam pertambangan. Dalam operasi penambangan, alat mekanis atau alat berat berfungsi untuk menggantikan tenaga manusia guna mencapai target produksi yang besar secara efisien. Fokus utama materi ini adalah pada dua kategori besar. Yang pertama, alat muat atau loading equipment dan alat angkut atau hauling equipment. Alat angkut. Alat angkut digunakan untuk memindahkan material, baik itu biji atau batu bara maupun tanah penutup. Ia memindahkannya dari area penambangan ke tempat pengolahan, penimbunan atau stockpile, atau pembuangan atau dumping area. Alat yang digunakan seperti dump truck, yaitu jenis alat angkut yang paling umum. Yang kedua, rigid dump truck, digunakan untuk jalan angkut yang stabil dan kapasitas yang sangat besar, misalnya Caterpillar 797 dengan kapasitas hingga 360 ton. Yang ketiga, articulate dump truck atau ADT, yang memiliki sendi di antara kabin dan bak, sehingga sangat efektif untuk medan yang kasar, licin atau berlumpur. Coal hauler atau trek khusus dengan kapasitas volume yang sangat besar karena berat jenis batu bara yang lebih ringan dibandingkan batuan. Belt conveyor digunakan untuk pengangkutan kontinu jarak jauh, sering terlihat pada proses pemuatan batu bara ke tongkang atau barge. Yang berikut, alat muat atau loading equipment. Alat muat berfungsi untuk menggali dan memuat material ke dalam alat angkut. Pemilihan alat muat sangat bergantung pada kondisi material dan kapasitas alat angkutnya. Jenis alat yang digunakan, yang pertama, excavator backhoe. Alat muat yang arah galiannya ke bawah dan ke arah operator. Alat ini sangat umum digunakan untuk penggalian tanah dan pemuatan ke truk. Yang kedua, power shovel, alat muat yang arah galiannya ke atas dan menjauhi operator. Biasanya digunakan pada tebing galian tinggi atau face mining. Yang ketiga, wheel loader dan track loader, menggunakan ember atau bucket di bagian depan. Wheel loader lebih lincah di permukaan keras, sementara track loader unggul di medan lembek. Yang keempat, rocker shovel, alat muat khusus yang sering digunakan pada tambang bawah tanah atau underground mining untuk ruang terbatas. Materi selanjutnya adalah penambangan atau eksploitasi. Penambangan itu sendiri adalah salah satu tahapan dalam industri pertambangan yang bertujuan untuk mengambil dan mengangkut bahan galian dari tempat asalnya. Kegiatan ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, kegiatan pokok atau utama. Kegiatan ini meliputi loosening atau pembongkaran, di mana membebaskan material dari batuan induk. Yang kedua, loading atau pemuatan, di mana memasukkan material ke dalam alat angkut. Yang ketiga, hauling atau pengangkutan, di mana memindahkan material ke tempat tujuan. Yang kedua, kegiatan pertambahan meliputi sporting atau penyanggaan, drainage atau penirisan, ventilation atau ventilasi, dan lighting atau penerangan. Tahapan industri pertambangan. Proses penambangan tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari alur besar, di mana meliputi prospeksi, eksplorasi, studi kelayakan, persiapan penambangan, pengolahan, dan peleburan, serta pemasaran. Secara garis besar, penambangan dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan lokasinya. Yang pertama, surface mining atau tambang terbuka.
Sistem ini dilakukan pada area yang berhubungan langsung dengan udara luar. Pemilihan sistem ini bergantung pada kedalaman endapan yang relatif dangkal. Keuntungan dari sistem ini yaitu lingkungan kerja lebih aman, pengawasan mudah, dan produksinya besar. Klasifikasi tambang terbuka. Yang pertama, open pit. Ini untuk endapan biji atau batu bara. Bentuknya berupa lubang besar dengan jenjang-jenjang atau biasa disebut bench. Yang kedua, quarry atau tambang semprot. Ini untuk bahan galian industri seperti batu gamping, marmer, dan sirtu. Yang ketiga, alluvial mining atau tambang aluvial. Ini untuk endapan di tepi sungai atau pantai seperti emas, intan, atau timah. Yang keempat, strip mining untuk endapan datar atau tabular yang letaknya sangat dekat dengan permukaan tanah. Yang kedua, underground mining atau tambang bawah tanah. Sistem ini dilakukan apabila endapan berada sangat dalam atau memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga tidak mungkin menggunakan tambang terbuka karena rasio pengupasan tanah yang terlalu besar. Metode utamanya yang pertama, room and pillar, di mana menyisakan pilar-pilar batuan sebagai penyangga alami ruangan penambangan. Yang kedua, longwell mining, penambangan pada dinding yang panjang, biasanya untuk batu bara. Yang ketiga, supported stop atau menggunakan penyangga kayu atau besi secara manual. Yang keempat, caving methods atau sengaja beruntuh batuan penutup setelah mineral diambil. Yang ketujuh, peledakan atau blasting. Tujuan utama penggunaan bahan peledak dalam pekerjaan tambang adalah untuk membongkar batuan atau bahan galian dari batuan induknya agar mudah digali dan dimuat. Berdasarkan sumber energinya, bahan peledak dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, bahan peledak mekanis, yang kedua bahan peledak kimia, dan yang ketiga bahan peledak nuklir. Bahan peledak kimia yang digunakan dalam industri dibedakan berdasarkan kecepatan reaksinya. Ada 2 kecepatan reaksi. Yang pertama, bahan peledak kuat. Reaksinya berupa detonasi atau penyebaran gelombang kejut. Contohnya seperti TNT, PETN, dan dinamit. Yang kedua, bahan peledak lemah. Reaksinya berupa pembakaran cepat. Contohnya seperti black powder dan propelan. Sering digunakan pada tambang batu bara. Seorang ahli tambang harus memahami sifat-sifat bahan peledak untuk keamanan dan efektivitas. Sifat yang pertama, gas beracun atau fumes. Hasil ledakan dapat menghasilkan gas berbahaya seperti CO dan NOx. Fumes yang baik adalah zero oxygen balance atau tidak berwarna. Yang kedua, sifat kekuatan atau kemampuan bahan peledak untuk menghancurkan batuan. Yang ketiga, sifat kecepatan detonasi, kecepatan rampat gelombang ledakan di dalam bahan peledak. Yang keempat, sifat kepekaan atau sensitivitas, kemampuan bahan peledak untuk meledak akibat pemicu atau detonator atau benturan. Yang kelima, ketahanan terhadap air, kemampuan bahan peledak untuk tetap berfungsi meskipun berada dalam lubang tembak yang basah atau berair. Untuk menjalankan proses peledakan diperlukan komponen pendukung seperti detonator atau alat pemicu awal, bisa berupa elektrik, non-elektrik, atau biasa. Yang kedua, sumbu peledak, detonating cord, tali yang mengandung bahan peledak untuk menghubungkan antar lubang tembak. Yang ketiga, booster, bahan peledak tambahan untuk memperkuat daya ledak utama. Yang keempat, ANFO, campuran amonium nitrate dan fuel oil, merupakan bahan peledak yang paling ekonomis dan banyak digunakan di tambang terbuka. Sebelum diledakkan, lubang harus disiapkan dengan parameter teknis. Yang pertama, dibuat menggunakan alat bor atau drilling. Kedalaman dan lebar lubang harus menyesuaikan dengan jenis bahan peledak. Lubang wajib dibersihkan dengan kompresor sebelum diisi bahan peledak. Ada 2 metode utama dalam meledakan banyak lubang tembak. Yang pertama serentak dan yang kedua beruntun. Serentak dilakukan untuk skala kecil agar suara dan getaran terkendali. Beruntun menggunakan jeda waktu yang singkat antar lubang. Tujuannya untuk mengurangi getaran tanah dan suara bising yang berlebihan pada peledakan skala besar.
Dan materi yang terakhir adalah materi pengolahan bahan galian. Pengolahan bahan galian merupakan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kualitas bahan galian, serta untuk memisahkan mineral berharga dari mineral pemotornya tanpa menghilangkan sifat kimia atau fisik asal dari mineral tersebut secara keseluruhan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi pasar atau kebutuhan industri, mengurangi volume material yang diangkut, serta efisiensi biaya transportasi. Kemudian, mengurangi kehilangan mineral berharga selama proses ekstraksi selanjutnya. Proses pengolahan dimulai dengan pengecilan ukuran dan pemisahan berdasarkan sifat fisik. Tahapan berdasarkan sifat fisik dimulai dari pengecilan ukuran, kemudian crushing, lalu milling atau penggerusan, kemudian pencucian atau washing, pengeringan atau drying, pemisahan berdasarkan ukuran, screening, dan klasifikasi. Kemudian, setelah ukuran material diperkecil, dilakukan pemisahan mineral berharga dari pemotornya menggunakan perbedaan sifat fisik. Dimulai dari konsentrasi gravitasi, memanfaatkan perbedaan berat jenis, misalnya pada pendulangan emas atau penggunaan jigit. Kemudian flotasi atau pengapungan, memanfaatkan perbedaan sifat permukaan mineral, suka air atau benci air dengan bantuan zat kimia tertentu agar mineral berharga dapat mengapung dan diambil. Kemudian pemisahan magnetik, memisahkan mineral yang memiliki sifat magnetik seperti biji besi dari yang non-magnetik. Kemudian pemisahan elektrostatik, memanfaatkan perbedaan daya hantar listrik antar mineral. Untuk logam-logam tertentu seperti emas, tembaga, atau seng, diperlukan proses kimia untuk memisahkan logam murni dari ikatannya. Contohnya seperti leaching atau pencucian kimia, melarutkan logam berharga menggunakan larutan kimia tertentu, misalnya cyanida pada emas. Lalu ada smelting atau peleburan, memisahkan logam dengan cara memanaskan biji pada suhu tinggi hingga mencair. Penanganan produk akhir. Produk akhir dari pemisahan ini diangkut dengan memindahkan hasil olahan ke pelabuhan atau pabrik manfaatan lebih lanjut. Kemudian pemasaran, penjualan hasil melalui sistem kontrak jangka pendek atau jangka panjang berdasarkan kadar atau mutu yang telah ditingkatkan dalam tahap pengolahan. Kesimpulannya, pengolahan bahan galian adalah jembatan antara kegiatan penambangan dan pemanfaatan industri. Tanpa pengolahan yang tepat, bahan galian mentah seringkali tidak memiliki nilai ekonomis atau tidak dapat digunakan oleh pabrik manufaktur. Sekian review dari kelompok kami. Terima kasih. Musik hip hop jadi api bakar mood. We gotta blast that shit. Dong dong ding 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 tinggi baru